Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengkaji dan mengaji surat Al-Ikhlas baik secara nahwu, shorof maupun terjemah dan nilai-nilai Qur'ani, kita baca terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Surat Al-Ikhlas ini surat Makkiyah ya, yang terdiri dari 4 ayat. Ayat yang pertama mari kita bahas bersama. Apa? Bacaannya Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahadun. Qul itu adalah fi'il amar, perintah. Jadi di sini ada fi'il plus fa'il. Fa'ilnya itu dhamirun mustatirun wujuban takdiru anta. Jadi qul anta, katakanlah wahai Muhammad. Huwa itu adalah dhamir munfasil. Ada yang menyatakan dhamir sya'ni. Kalau ada dhamir sya'an berarti disuruh untuk memperhatikan, menyimak dengan benar, karena kalimat setelahnya itu adalah kalimat yang penting, bermakna isti'zam, untuk memuliakan. Jadi dhamir sya'an itu disuruh memperhatikan kalimat setelahnya itu apa? Allahu ahad. Huwa itu dhamirun sya'ni atau dhamir munfasil mabniun alal fathi fi mahalli apa ini? Raf'in. Dia mubtada. Dia mubtada. Mubtadaun. Mubtada dia berarti dia subjek ya. Dari huwa itu mubtada subjek. Kemudian Allahu dia posisinya sebagai mubtada yang kedua, mubtada sanin. Mubtada dua yang kedua, atau mubtada'u sanin gitu ya. Lah, Allahu ahad dia mubtada yang kedua, pasti mubtada punya khobar. Mana khobarnya? Yaitu ahadun. Mubtada dan khobar ini adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang terdiri mubtada dan khobar. Berarti apa mubtadanya ini? Mubtadanya huwa, yaitu Allahu ahad. Ini posisinya sebagai khobar yang tersusun dari mubtada dan khobar. Paham ya? Jadi huwa itu mubtada, Allahu ahad itu isinya mubtada dan khobar. Jadi kedua kata itu atau kalimat jumlah ismiyah ini menempati kedudukan sebagai khobar. Khobarnya huwa. Katakanlah wahai Muhammad, dia adalah Allah yang Maha Esa. Gitu ya. Ini kan ayat terkait tauhid. Tauhid. Lanjut. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Allahu itu apa? Mubtada atau apa? Ya, mubtada atau subjek, isim ma'rifat di awal kata. Dia kedudukannya sebagai mubtada subjek. As-samad dia sebagai
khobar. Khobar atau predikat. Ya, predikat. Lah, Allahu Shomad, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya, kepada Allah segala sesuatu. Itu maknanya. Mana yang kedua, Allah adalah tempat berlindung. Tempat untuk berlindung. Nah, begitu. Jadi Allahu Shomad ini ada dua pendapat. Yang pertama, dia jadi Allahu Shomad kan dia jumlah ismiyah. Dia menepati kedudukannya khobar yang kedua ya. Khobar yang kedua. Khobaru sanin ya. Khobar yang kedua dari apa? Dari dhamir sya'an tadi, huwa. Qul huwa Allahu ahad. Qul huwa Allahus shomad. Khobar yang kedua. Nanti khobar yang ketiga yaitu lam yalid wa lam yulad. Lam yalid itu khobar yang ketiga. Yang pendapat yang kedua itu istiqnafiyah. Dia adalah istiqnafiyah itu kalimat permulaan. Jadi tidak ada keterkaitan dengan ayat sebelumnya. Kalau dia khobar san berarti ada keterkaitan. Kalau dia istiqnafiyah tidak ada ya. Oke. Selanjutnya lam yalid wa lam yulad. Ayat yang ketiga. Lam yalid apa? Lam walam yulad. Lam itu harfu nafyin, huruf nafi meniadakan, jazm dan kolbin. Untuk kolbin itu maksudnya yaitu membalik makna fi'il mudhari' kan istiqbal yang akan datang dibalik menjadi makna apa? Madi ya. Lam yalid. Lam yalid itu maknanya apa? Tidak beranak, tidak melahirkan. Nah, bahasan itu. Tidak beranak, tidak melahirkan. Lam itu huruf harfu jazm ya. Yalid berarti dia adalah fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Fi'il mudhari' yang dibaca jazm, tandanya yaitu sukun. Jadi ini juga fi'il fa'il. Fa'ilnya apa, Pak? Fa'ilnya dia dhamir mustatir ya, tersimpan. Takdiru huwa. Huwa kembali kepada huwa atau Allah tadi ya. Begitu. Dan jumlah fi'liyah ini tadi, jumlah fi'liyah ini dia sebagai khobar yang ketiga dari huwa. Dhamir sya'an tadi di awal ya. Allahu ahad, Allahu shomad, lam yalid. Nah, itu. Wa lam yulad. Wow, itu huruf atof. Atof ya. Lam ini harfu nafi wa jasmin wa qalbin. Sama tadi di lam ini sama dengan ini. Yulad itu fi'lun mudhari'un majzumun. Dia maklum ya. Ini ada fi'il plus naibul fa'il. Gantinya fa'il. Artinya dan dia tidak dilahirkan, tidak diperanakkan. Itu menjawab bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Yang melahirkan, yang memiliki anak, yang dilahirkan dan yang diperanakkan itu makhluk. Allah tidak butuh itu. Dan tidak mungkin memiliki persifatan seperti itu ya. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun
lahu kufuwan ahadun. Ya. Wah, itu huruf ataf. Jadi nanti dia ataf ya. Jadi kayak tadi lam yalid wa lam yulad. Lam yulad itu adalah jumlah fi'liyah dan kedudukannya nanti dia ataf pada kalimat sebelumnya yaitu lam yalid. Termasuk ini juga walam yakun lahu kufuwan ahad, ini juga maktuf. Diatafkan pada lam yalid. Nah, dan dia walam, wah itu huruf ataf mabniun ala fathi. Lam itu harfu nafyin meniadakan, jazm nanti sukun tandanya ini, dan bermakna tadi qalbin yaitu membalikkan makna mudhari menjadi makna madi atau lampau ya. Yakun ini adalah fi'il mudhari yang nakis majzumun ya, dibaca jazm karena kemasukan lam. Lam yakun dibaca jazm. Dia kan kana wa akhwatuha itu kan tarfa'ul isma, merafa'kan isim dan menasukkan khobar. Nah, mana khobar isim dan khobarnya? Nah, nanti lam yakun itu termasuk kana wa akhwatuha ya. Ya, kana wa akhwatuha itu tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Dia memiliki isim dan khobar. Oke. Dan dia fi'il mudhari yang nakis dibaca jazm tandanya sukun. Semakanlah alamu ini jar ya, jarun. Lahu ini dhamirun muttasilun fi mahali jarin, dia menjadi isim majrur. Isim majrurun. Isim yang dibaca jar. Kufuwan sini ya, kufuwan itu adalah khobar yakun tadi, khobaru yakun, tolam yakun ya, yang muakhor, muqaddam, yang didahulukan. Mana isimnya? Ini isimnya adalah ini. Ini ismu yakun yang atau isim lam yakun tadi ya, yang muakhor, yang diakhirkan. Maka tandanya kalau khobarnya tadi kan tarfaul isma, tarfa tansibul khobar, ini tandanya ini nasab kan berarti fathah tanwin. Kalau tarfa rofa berarti dhammah tanwin. Isimnya yakun itu adalah apa? Muakhir itu tandanya dhammah tanwin, sedangkan khobarnya yakun itu kan muqaddam, itu tandanya fathah tanwin. Maka artinya dia itu walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada seorang pun yang setara dengannya. Dan tiada seorang pun yang setara dengannya. Jadi nilai Quran yang bisa kita ambil bahwa Allah itu esa, tunggal ya. Ini kan bermakna tauhid, mengisahkan Allah. Sebagai jawaban pertanyaan dari orang-orang musyrik yang menanyakan terkait sifatnya atau keadaannya, mensifati Allah seperti apa. Yang kedua, bahwa Allah itu tempat apa ya? Allah itu zat yang maha tergantung apa, segalanya sesuatu padanya ya. Jadi semua yang ada di sini itu tergantung hanya pada as-somad, zat yang maha apa, tempat untuk berlindung, tempat untuk bergantung. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga, bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluknya, karena dia adalah zat yang berdiri sendiri. Dia tidak melahirkan, dia tidak beranak. Beranak, melahirkan itu adalah sifatnya makhluk. Allah bukan sama dengan makhluk. Allah dan juga tidak dilahirkan, tidak diperanakkan. Nah, begitu. Yang terakhir, tidak ada seorang pun yang setara sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang setara. Mudah-mudahan paham.
Dan mari kita sering-sering baca surat Al-Ikhlas, karena kandungan surat Al-Ikhlas ini sama pahalanya sepertiga dari Al-Quran. Kalau kita baca 3 kali ya pahalanya sama dengan khatam Al-Quran 1 kali. Mudah-mudahan paham dan memberikan manfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.